Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang industri dari sodium nitrat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Afalul Mahfudz, NPM 24249. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Abdul Zaki dengan NPM 2403101024 dari Paralel E. Perkenalkan, nama saya Nadia Zahra, saya dari kelompok 6 dengan NPM 240238. Perkenalkan, saya Vilayatul Anisa dengan NPM 24031010243. Perkenalkan, nama saya Dini Septikurnia Ardana dengan NPM 240310198 dari Paralel E kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Adiba Naswa Zahira dengan NPM 2403101019 dari Paralel E kelompok 6. Perkenalkan, saya Anggi Amelia Putri dengan NPM 24247. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses produksi dari sodium nitrat. Jadi proses produksi dari sodium nitrat itu dimulai dengan pemompaan larutan natrium hidroksida dari tangki T1 dan asam nitrat dari tangki T2 menuju reaktor R1 menggunakan pompa P1 dan P2. Lalu di dalam reaktor, kedua larutan bereaksi membentuk larutan sodium nitrat atau NaNO3 dengan konsentrasi sekitar 45%. Nah, larutan tersebut kemudian dipompa menuju evaporator bertahap atau E1, E2, dan E3 untuk meningkatkan konsentrasinya hingga 62%. Nah, proses selanjutnya yaitu larutan akan dikirim ke dalam kristaliser C1, di mana dalam proses kristalisasi ini akan didinginkan untuk membentuk kristal sodium nitrat yang dipisahkan dari modern liquor menggunakan centrifuge N1. Selanjutnya itu kristal sodium nitrat yang setengah basah itu diangkut menggunakan si black conveyor menuju rotary dryer atau A1 untuk menjalani proses pengeringan. Nah, proses ini nih menggunakan udara panas yang dihasilkan dari blower dan dipanaskan melalui heat exchanger atau H1. Setelah kristal mengalami pengeringan, material tersebut baru digiling menggunakan hammer mill atau H1 untuk memperoleh ukuran partikel yang lebih kecil dan juga seragam atau sama. Hasil akhir berupa kristal sodium nitrat kering, kemudian disimpan di silo atau S1 sebagai produk akhir yang siap didistribusikan atau digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Kemudian untuk proses flow diagramnya itu yang pertama ada tangki yang berisi NaOH sama natrium nitratnya. Kemudian NaOH sama natrium nitrat itu akan dipompa menuju heat exchanger, yaitu fungsinya untuk preheating atau pemanasan sebelum masuk ke reaktor agar waktu di reaktor itu nggak terjadi lonjakan suhu. Kemudian NaOH sama natrium nitrat itu akan masuk ke dalam reaktor dan mereka akan bereaksi dalam situ. Nah, reaksinya itu eksotermis, jadi diperlukan adanya coil dan jaket. Fungsinya coil sendiri itu untuk agar suhu yang terjadi waktu reaksi itu nggak terlalu tinggi, soalnya kan eksotermis. Kemudian fungsinya jaket itu agar reaksinya itu berjalan terus, jadi dia itu kayak pemanasan di reaksi, kayak mempercepat reaksinya itu agar menyeluruh keseluruhan seperti itu. Jadi untuk proses selanjutnya itu kan ada heat exchanger. Nah, kenapa kok ada heat exchanger di sini? Karena kita lihat di proses selanjutnya itu kan ada evaporator, di mana evaporator itu kan untuk menguapkan si kandungan air, di mana di reaktor itu kan menghasilkan NaNO3 dan juga H2O. Nah, H2O-nya itu di evaporator itu bakal diuapkan dan NaNO3-nya itu bakal dijenuhkan seperti itu. Nah, dengan menguapkan si H2O itu kan butuh titik didih, butuh suhu dengan mendekati titik didih. Nah, makanya kita perlu heat exchanger di sini sebelum di evaporator, di mana dipanasin mendekati titik didih dari si air untuk dapat mengefisiensi energi dari si evaporator. Kemudian itu di evaporator itu kan seperti yang tadi saya jelaskan untuk menjenuhkan si NaNO3 dan menguapkan si H2O. Nah, setelah di evaporator lanjut ke decooler. Nah, di mana decooler ini untuk mendinginkan si NaNO3 yang habis dari evaporator. Nah, biar dia itu lewat jenuh gitu. Nah, decooler sendiri itu larutannya itu bakal lewat jenuh kan. Nah, kelarutannya itu bakal menurun. Nah, dengan menurunnya si kelarutan itu zat larut itu bakal lebih mengendap gitu agar mudah untuk di proses selanjutnya, yaitu di kristalisasi. Baik, setelah dari evaporator, selanjutnya itu ke kristalizer. Nah, untuk kristalisasi sendiri itu kelarutan zat meningkat dengan penaikan suhu, jadi dia mendinginkan larutan panas hingga dingin. Nah, akan membuatnya itu lewat jenuh. Kemudian untuk penguapannya sendiri itu dia menghilangkan pelarut dari larutan dengan cara menguapkan pelarut, sehingga konsentrasi zat larut itu menjadi lebih tinggi. Untuk reaksi kimianya sendiri itu mengubah zat larut menjadi sebuah produk yang kurang larut, sehingga terjadi kristalisasi. Nah, selanjutnya sehabis
reaksi kimia itu terjadilah nukleasi. Nah, nukleasi itu pembuatan inti kristal kecil yang pertama. Jadi itu adalah tahap awal mulainya kristalisasi. Selanjutnya yaitu bahan yang berasal dari crystallizer akan diangkut menggunakan skru konveyor menuju centrifuge. Centrifuge sendiri memiliki fungsi untuk memisahkan campuran padatan dan cairan hasil dari crystallizer. Jadi bahan yang berasal dari crystallizer itu masih berupa campuran padatan dan cairan yang akan dipisahkan menggunakan alat centrifuge. Bahan yang masuk ke dalam centrifuge akan berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saat tabung berputar, gaya sentrifugal akan mendorong partikel padat ke dinding luar, sedangkan cairannya keluar melalui saringan. Jadi bahan padatnya itu akan keluar ke bawah dan cairannya akan keluar melalui saringannya. Kemudian padatannya akan diangkut lagi melalui skru konveyor menuju alat selanjutnya. Selanjutnya, kristal natrium nitrat yang keluar dari proses centrifuge tadi itu kan masih mengandung kadar air yang cukup tinggi. Nah, sehingga bahan tersebut itu dialirkan ke rotary dryer melalui skru conveyor. Nah, di dalam rotary dryer itu bahan padat itu masuk ke dalam silinder berputar yang dialiri dengan udara panas baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, saat silinder berputar, kristal terus bergerak dan teraduk sehingga kontak udara panas itu menjadi merata. Nah, proses ini tuh menyebabkan air yang masih menempel pada permukaan kristal itu menguap secara bertahap hingga kadar airnya itu mencapai batas yang diinginkan. Setelah pengeringan selesai, kristal tersebut itu keluar dari ujung silinder rotary dryer dalam kondisi kering dan panas. Setelah dari cooling conveyor, kita lanjut ke hammer mill. Jadi fungsi dari hammer mill sendiri itu untuk pengecilan ukuran partikel kristalisasi, yang dimana cara kerjanya itu dengan pukulan palu yang berputar hingga dia bisa menghasilkan partikel yang cukup kecil untuk bisa lolos ke screen. Dan kenapa kita memilih hammer mill? Jadi di hammer mill sendiri itu bisa menghasilkan output yang seragam. Untuk alat selanjutnya itu adalah tangki penyimpanan. Nah, untuk prinsip kerjanya itu sebagai tempat untuk menyimpan bahan cair dalam jumlah besar. Fungsinya itu untuk menampung bahan baku utama yaitu NaOH dan juga HNO3 supaya selalu siap dipompa ke proses berikutnya. Kemudian untuk alasan pemilihan alat ini itu karena pada proses industri, bahan baku itu harus tersedia dalam jumlah besar dan tetap stabil sebelum digunakan di reaktor. Kemudian untuk kelebihan dari tangki penyimpanan itu adalah mampu menampung volume besar dan menjaga aliran bahan itu tetap stabil menuju proses. Kemudian untuk kekurangannya itu khusus untuk bahan seperti HNO3 yang bersifat asam kuat. Nah, tangki itu harus dibuat dari material yang tahan korosi seperti stainless steel sehingga biayanya itu kan cukup mahal. Kemudian untuk faktor dalam pemilihan tangki ini meliputi sifat bahan dan kebutuhan kapasitas. Nah, di mana jika sifat bahan itu bersifat korosif seperti HNO3 maka butuh tangki dari material yang tahan karat. Jika mudah menguap, tangki harus tertutup rapat dan ada ventilasinya. Namun jika bersifat higroskopis seperti NaOH yang mudah menyerap air dari udara, maka tangki itu harus benar-benar kedap udara agar kualitas bahan itu tetap terjaga. Nah, selain itu, kapasitas tangki itu disesuaikan dengan kebutuhan produksi supaya aliran bahan ke proses itu tetap stabil. Baik, untuk alat selanjutnya itu adalah heat exchanger, di mana prinsip kerja dari alat ini itu sebagai alat untuk memindahkan panas antara dua fluida tanpa terjadi pencampuran secara langsung. Fungsinya itu untuk mengatur suhu fluida agar sesuai dengan kebutuhan proses, misalnya untuk memanaskan reaktan sebelum masuk reaktor atau meningkatkan hasil proses sebelum tahap berikutnya. Kemudian untuk alasan penggunaan alat ini itu karena selama proses berlangsung, kestabilan suhu itu sangat penting agar reaksi tetap optimal dan efisiensi energi itu bisa terjaga. Untuk kelebihan dari heat exchanger ini itu sangat efisien dalam perpindahan panas dan bisa membantu menghemat energi karena panas dari satu aliran itu dapat dimanfaatkan kembali. Nah, untuk sedangkan kekurangannya itu alat ini bisa mengalami fouling atau penumpukan kerak di permukaan penukar panas yang bisa menurunkan kinerja kalau tidak dibersihkan secara berkala. Nah, untuk faktor utama dalam pemilihan heat exchanger itu adalah jenis fluida, suhu operasi, dan tekanan kerja, di mana suhu fluida itu mempengaruhi material yang digunakan agar tidak terjadi korosi. Untuk suhu dan tekanan operasi itu mempengaruhi desain serta ketebalan dinding penukar panas. Kemudian ada alat yaitu pompa, yaitu fungsinya untuk mengalirkan si NaOH sama HNO3 itu dari tangki menuju ke reaktor atau dari alat ini menuju alat lain seperti itu. Kemudian untuk prinsip kerjanya yaitu dia itu bisa memindahkan fluida dengan memberikan energi atau tekanan yang akan mendorong atau menarik bahan tersebut. Kemudian adapun kelebihan dari pompa yaitu pompa itu dapat mengalirkan cairan dari tangki ke reaktor itu walaupun mereka itu berbeda tekanan, kemudian ketinggiannya itu beda, jadi dia kan pakai energi atau tekanan buat mendorong si bahannya naik seperti itu. Kemudian
Adapun kelebihan lain yaitu bisa mengaju laju alirannya itu biar stabil atau terkendali gitu. Kita bisa mengaturnya itu bisa cepat bisa lambat seperti itu. Kemudian adapun kekurangan dari pompa yaitu yang pertama, pompa itu perlu energi tinggi, kemudian perlu perawatan juga yang rutin. Kemudian kalau ada kebocoran ataupun sistemnya mati itu bisa mengganggu proses produksi seperti itu. Kemudian ada alat yaitu crystallizer, yaitu yang fungsinya untuk padatan dari proses kristalisasi atau pendinginan. Prinsip kerjanya yaitu larutan jenuh dia akan masuk ke dalam crystallizer, kemudian akan didinginkan hingga larutan menjadi lewat jenuh atau supersaturated, yang artinya yaitu zat larut itu nggak bakal bisa ngelarutin zat larut lagi atau sudah mencapai batasnya atau bahkan melebihi batasnya. Kemudian dia akan membentuk kristal seperti itu. Kemudian ada pun kelebihan dari alat crystallizer sendiri yaitu dia itu bisa ngasilin produk padatan yang murni. Kemudian dia juga bisa meningkatin kemurnian dari suatu larutan. Kemudian adapun kekurangannya juga itu yang pertama, dia butuh energi yang besar untuk kerjanya, kemudian perawatan yang tinggi dan kontrol suhu. Adapun alat selanjutnya yaitu reaktor. Reaktor sendiri adalah alat utama tempat terjadinya reaksi kimia. Prinsip kerjanya yaitu menjaga agar reaksi berlangsung dalam kondisi terkendali, terutama dari segi suhu dan pencampurannya. Pada proses ini, reaktor digunakan untuk menghasilkan natrium nitrat atau NaNO3 dari reaksi antara natrium hidroksida dengan asam nitrat. Di sini reaktor dilengkapi dengan jaket pendingin dan koil pemanas yang digunakan untuk menjaga suhu reaksi agar tetap stabil. Kombinasi dari jaket pendingin dan koil pemanas sendiri digunakan untuk mencegah terjadinya hotspot. Hotspot sendiri yaitu bagian reaktor yang terlalu panas yang akan membuat reaksi tidak terkendali. Selanjutnya ada kelebihan reaktor. Kelebihan reaktor yaitu suhu reaksi dapat dikontrol dengan baik. Sedangkan kekurangannya adalah desainnya cukup kompleks dan biayanya mahal. Faktor yang mempengaruhi kinerjanya meliputi waktu tinggal bahan yang saat di reaktor, kinetika reaksi, dan kebutuhan panas selama proses berlangsung. Adapun alat selanjutnya yaitu heat exchanger. Heat exchanger atau alat penukar panas. Alat ini memiliki fungsi untuk memindahkan panas dari satu fluida ke fluida lain tanpa membuat keduanya tercampur. Prinsip dari alat heat exchanger sendiri yaitu uap panas atau fluida panas mengalir dari satu sisi pipa, sementara larutan proses mengalir dari sisi lain. Jadi larutan fluida panas mengalir dari satu pipa, sementara larutan dari proses ini mengalir di sisi lain, sehingga panas berpindah melalui dinding pipanya. Fungsi utama heat exchanger dalam proses ini adalah menaikkan suhu larutan atau bahan yang akan masuk ke tahap berikutnya. Alasan alat ini dipilih yaitu mampu menyediakan pemanasan yang stabil dan efisien, baik untuk proses reaksi maupun pemekatan. Kelebihan dari alat ini sendiri yaitu mudah mengontrol suhu sesuai kebutuhan atau keinginan kita. Sedangkan kekurangan dari alat ini yaitu memerlukan suplai panas atau steam yang terus-menerus. Adapun faktor yang memengaruhi heat exchanger sendiri yaitu jenis fluida yang akan kita gunakan dan kebutuhan suhu operasi yang akan kita gunakan. Lalu ada evaporator. Prinsip kerja dari evaporator itu untuk memanaskan larutan agar pelarut menguap dan zat larut terkonsentrasi. Dan untuk fungsi dari evaporator itu untuk mengentalkan larutan sebelum kristalisasi. Nah, kenapa sih pakai evaporator? Jadi alasan untuk kita pakai evaporator itu untuk jadi si evaporator ini mampu menghasilkan larutan jenuh yang diperlukan untuk kristalisasi. Dan untuk kelebihan kekurangannya itu, untuk kelebihannya sendiri itu bisa capai konsentrasi tinggi, dan untuk kekurangannya itu boros energi dan selanjutnya ada cooler. Jadi prinsip kerja dari cooler sendiri itu untuk menurunkan suhu larutan dengan media pendingin. Dan untuk fungsi dari cooler itu untuk membuat larutan jenuh jadi supersaturasi sebelum kristalisasi. Nah, alasan kenapa memilih cooler itu, cooler sendiri dipilih agar larutan memiliki suhu yang lebih rendah terlebih dahulu sebelum dikristalisasi. Lalu selanjutnya ada alat yang bernama centrifuge. Centrifuge ini tuh bekerja dengan prinsip pemisahan antara padatan dan cairan menggunakan gaya sentrifugal. Jadi bahan campuran yang dimasukkan ke dalam alat ini itu berputar dengan sangat cepat, sehingga partikel padatan itu akan terdorong ke bagian luar, sedangkan cairannya itu berada di bagian dalam. Ada alat yang bernama rotary dryer. Nah, rotary dryer ini itu bekerja dengan prinsip pengeringan bahan melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan udara panas di dalam silinder yang berputar. Nah, jadi bahan basah itu dimasukkan ke dalam drum yang terus berputar. Kemudian bahan tersebut itu terkena aliran udara panas sehingga kadar airnya itu akan berkurang secara bertahap.
Kemudian itu ada fungsi utama dari alat ini, yaitu untuk menurunkan kadar air bahan agar sesuai dengan kebutuhan proses berikutnya, misalnya agar bahan itu lebih mudah disimpan atau diproses lebih lanjut. Kemudian ada alasan penggunaan alat ini, yaitu karena alat ini itu kan mampu mengeringkan bahan dalam jumlah yang sangat besar dan secara merata. Adapun alat pengecil yaitu hammer mill, dia itu fungsinya buat mengecilkan ukuran suatu partikel dengan prinsip kerja yaitu bahannya akan masuk dari atas, kemudian si palunya atau hammer yang di dalam itu akan berputar dan akan menubruk atau menabrak dari si bahannya, akan terbentur, kemudian dia akan mengecil karena proses terbentur itu. Kemudian di bawah alat hammer mill itu bakal ada saringan atau screening, itu yang nantinya akan untuk screening partikel yang mau kita inginkan atau mesh yang mau kita inginkan. Jadi misal bahannya udah kita tumbuk dan dia akan mengecil, namun belum sesuai yang kita inginkan, dia akan tetap di situ dan akan tertumbuk lagi sehingga dia bisa lolos dari screening tersebut atau yang udah kita inginkan. Dan kelebihan dari alat hammer mill itu, dia itu mudah untuk dioperasikan, kemudian dia bisa untuk padatan yang kering bahkan lembab. Kemudian untuk kekurangan dari hammer mill itu, dia itu butuh energi yang besar, kemudian perawatannya juga harus rutin, sama dia bisa ngasilin debu yang lumayan banyak. Kemudian ada itu screw conveyor yang fungsinya itu untuk mengangkat atau memindahkan suatu bahan padatan atau semi padatan itu secara horizontal atau miring dari suatu tempat ke tempat lain atau dari suatu alat ke alat yang lainnya. Kemudian untuk prinsip kerjanya yaitu dia itu memindahkan bahan atau material dengan ulir atau berputar. Jadi bahannya masuk, dia akan terdorong oleh putaran dari screw itu sehingga dia akan berpindah dari sini dari ujung ke ujung seperti itu. Kemudian untuk kelebihan dari alat tersebut yaitu konstruksinya sederhana, mudah dirawat, dan juga dia itu bisa secara horizontal dan vertikal. Kemudian untuk kekurangan dari alat tersebut yaitu dari jenis materialnya, yaitu apabila jenis materialnya lengket itu dia kurang bisa atau kurang efektif untuk memindahkan material tersebut. Dia harus memerlukan screw conveyor khusus. Selanjutnya yaitu bucket elevator. Prinsip kerja dari bucket elevator itu menggunakan serangkaian bucket yang dipasang pada sabuk atau rantai untuk mengangkat material secara vertikal dari bawah ke atas. Nah, untuk fungsi dari bucket elevator itu untuk mengangkat material curah dari bawah ke atas ke ketinggian tertentu. Selanjutnya ada silo. Untuk prinsip kerja dari silo sendiri itu bahan disimpan dalam ruang tertutup berbentuk silinder vertikal untuk menjaga kestabilan, kualitas, dan mencegah kontaminasi. Dan untuk fungsi dari silo itu menyimpan bahan padat atau serbuk sementara sebelum diproses lebih lanjut. Baik, untuk perhitungan mesh itu kami menggunakan screen 100 mesh yang berarti ada 100 bukaan per inci dengan ukuran sekitar 150 mikron. Semakin besar angka mesh, maka bukaan pada screen itu semakin kecil sehingga partikel yang lolos itu juga makin halus. Nah, pemilihan 100 mesh ini dilakukan supaya hasilnya itu seragam dan halus, tapi masih mudah mengalir tanpa menyebabkan penyumbatan. Nah, ukuran ini dianggap paling optimal untuk proses lanjutan seperti pelarutan dan reaksi pembuatan dalam sodium nitrat. Nah, kemudian pada tabel hasil screening itu terlihat hubungan antara ukuran partikel rata-rata dan fraksi massa. Nah, kolom pertama itu menunjukkan berat bahan yang tertahan di tahap ukuran screen. Nah, kolom kedua itu ukuran partikel dalam mikron, dan kolom ketiga itu persentase masanya. Nah, dari hasilnya itu bisa dilihat bahwasanya semakin kecil ukuran partikel, maka fraksi masanya itu semakin besar. Nah, ini menunjukkan sebagian besar material itu sudah berukuran halus dan lolos melalui screen 100 mesh. Artinya, proses screening itu berjalan secara efektif. Dapat dilihat juga pada grafiknya itu menunjukkan bahwasanya semakin kecil ukuran partikel, maka fraksi masanya juga akan semakin besar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hubungan antara ukuran partikel dan juga fraksi massa itu berbanding terbalik. Baik, untuk perhitungan diameter ukuran partikel sendiri, yang pertama diameter ayakan. Nah, untuk diameter ayakan sendiri, itu kita memperkirakan yang cocok untuk dibuat pada produk akhir kami, yaitu sodium nitrat. Untuk sampelnya sendiri, pada berat bahan tertahan, itu kami juga memperkirakannya sendiri. Untuk fraksi bahan tertahannya, itu yang pertama, itu menggunakan rumus massa fraksi per massa total. Lalu, untuk komoditasnya sendiri, berat bahan tertahan, itu menggunakan rumus yang dimana R1 plus R2. Kemudian untuk persen tertahan sendiri, itu massa I diperkan massa total lalu dikali 100%. Nah, bukan terakhir, yaitu berat bahan lolos kumulatif, yakni itu massa total min berat bahan kumulatifnya sendiri. Lalu untuk persen lolosnya yang terakhir, itu massa bahan lolos per massa total dikali 100%. Untuk kesimpulannya, proses sintesis sodium nitrat itu melalui reaksi netralisasi antara natrium hidroksida dan juga asam nitrat menghasilkan produk dengan kemurnian tinggi, yaitu sekitar 90-99%. Tahapan prosesnya itu meliputi reaksi pemekatan, kristalisasi, pemisahan, dan juga pengeringan. Nah, pemilihan alat utamanya itu seperti reaktor berpengaduk, kemudian ada evaporator, crystallizer, centrifuge, dan juga rotary dryer itu mendukung efisiensi proses serta menjaga kestabilan operasi. Nah, produk akhirnya itu disaring menggunakan ayakan 100 mesh yang menghasilkan butiran halus kurang lebih 150 nanometer yang seragam dan sesuai dengan berbagai aplikasi di industri.